Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Afdal Ritafsya dengan NIM 24086193. Pada video kali ini saya ingin bahas sedikit tentang permainan bola basket, ukuran lapangan dan semua peraturan yang ada pada permainan bola basket ini. Baik teman-teman, karena materi kita pada kali ini kita tidak melakukan yang namanya praktek, maka kita tidak akan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Baik, tugas ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah pembelajaran bola basket yang diampu oleh Bapak Friski Amra SPD MPD. Baik, pada video kali ini saya ingin membahas yaitu tentang bola basket terlebih dahulu. Teman-teman, pengertian dari permainan bola basket itu adalah permainan olahraga yang dimainkan oleh dua tim. Masing-masing terdiri dari 5 pemain. Tujuannya adalah memasukkan bola ke keranjang lawan sebanyak-banyaknya dan mencegah lawan melakukan hal yang sama kepada tim kita. Permainan ini mengendalikan keterampilan fisik seperti dribble, yaitu passing, shooting, serta strategi tim dan koordinasi. Pada dribble, passing dan shooting itu telah kita praktekkan pada video kita yang sebelumnya, pada video pertama dan pada video kedua. Kalau teman-teman mau ingin belajar lebih lanjutnya tentang shooting, dribble dan passing, lihat video pertama dan kedua. Baik, teman-teman, langsung saja kita masuk kepada ukuran lapangan bola basket, teman-teman. Ukuran lapangan bola basket yang resmi itu, teman-teman, pada standar FIBA internasional dan Indonesia, yaitu panjang lapangnya, teman-teman. Seperti kita lihat sekarang, panjang lapangannya garis pinggir lapangan yaitu sepanjang 28 cm. Itu ukuran bola basket di Indonesia atau internasional. Panjangnya yaitu 28 meter. Lanjut kepada lebar lapangan. Lebar lapangan yaitu dari sisi pinggir ini sampai pinggir sana yaitu berukuran 15 meter. Yang lebarnya yaitu dari garis belakang, teman-teman. Garis belakang ini sepanjang 15 meter. Dari ujung sini sampai ujung sana yaitu sepanjang 15 meter. Baik, masuk kepada tinggi ring. Tinggi ring dari tanah dari lapangan ke atas yaitu tingginya setinggi 3,05 meter. Itu tinggi dari ring. Lanjut kita masuk kepada diameter ring. Diameter ring yaitu lingkaran tempat kita memasukkan bola. Itu yang namanya ring, bukan papan pantulan. Itu ukurannya diameter ring diameter ring yaitu 45 cm. Lanjut kita masuk kepada jarak garis 3 poin. Dari garis 3 poin itu dari ring yaitu 36,75 meter. Lanjut kita masuk kepada lebar garis tembakan bebas. Lebar garis tembakan bebas ini yaitu 3,6 meter. Lanjut kita masuk kepada jarak garis tembakan bebas. Garis tembakan bebas ke papan pantulan yaitu 4,6 meter. Lanjut kita masuk kepada garis samping yaitu 5 meter. Garis samping
Lanjut kita masuk ke area 3 poin. Area poin yaitu key area yaitu 4,9 meter dikali 5,8 meter. Itu tadi ukuran lapangan sama ukuran ring pada permainan bola basket internasional atau di Indonesia. Lanjut kita masuk kepada blackboard yaitu papan pantulan. Papan pantulan yaitu lebar papan pantulan. Lebar dari papan pantulan itu selebar 1,8 meter. Itu lebar dari papan pantulan. Yaitu yang papan pantulan tadi yang dekat ring, itu yang dinamakan dengan papan pantulan. Yaitu tinggi papan pantulan. Tinggi papan pantulan itu sekitaran atau setinggi 1,05 meter. Itu tinggi dari papan pantulan dan lebarnya 1,8 meter. Lanjut, kita masuk kepada jarak papan pantulan ke garis dasar yaitu 1,2 meter. Itu dari jarak papan ke garis dasar lapangan. Lanjut, kita masuk kepada bagian lapangan. Yaitu ada garis tengah. Garis tengah itu garis tengah lapangan, pembatas lapangan dari lapangan kita dan lapangan lawan. Itu ketika kita menyerang dari lapangan kita, setelah kita masuk kepada garis lawan, yaitu diberi waktu menyerang yaitu 24 detik. Ketika kita telah melewati garis tengah, maka kita mengoper lagi bola ke belakang, itu dinamanya pelanggaran. Atau bola diserahkan kepada pemain lawan. Itu ketika kita itu setelah passing melewati garis tengah, lalu kita passing lagi ke garis belakang, maka itu disebut dengan pelanggaran. Maka bola diberikan kepada tim lawan. Lanjut, lingkaran tengah atau radius. Radius lingkaran tengah itu ukurannya 1,8 meter, yaitu garis tengah. Garis tengah, di garis tengah itu ada lingkaran. Pada garis tengah itu ada lingkaran, yaitu radiusnya 1,8 meter. Lanjut, ada juga garis 3 poin atau garis 3 poin. Garis 3 poin itu garis yang mana jaraknya dari garis 3 poin itu garis dari pinggir lapangan dengan ke garis 3 poin yaitu berjarak 90 cm dari garis pinggir ke garis 3 poin. Itu berjarak 90 cm. Radiusnya pada garis 3 poin itu setelah kita sebut tadi. Lanjut, kita masuk kepada free to land. Free to land itu garis yang itu. Lanjut, kita masuk kepada semi clear. Key area atau poin atau user outline. Baik, langsung kita masuk kepada tujuan permainan bola basket. Tujuan permainan bola basket ini yang pertama mencetak poin sebanyak-banyaknya. Yang kedua, mencegah lawan mencetak poin kepada dalam ring kita. Yang ketiga, membangun kerjasama tim yang kuat atau yang efektif. Yang ketiga, mengembangkan strategi serangan dan bertahan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan fisik dan koordinasi tubuh dalam permainan bola basket. Baik, masuk kepada teknik dasar dalam permainan bola basket. Pada teknik dasar ini ada beberapa teknik dasar yang harus kita kuasai dalam permainan bola basket. Yang pertama, kita dapat menguasai teknik dasar yaitu dribbling. Dribbling itu mengiring bola dengan satu tangan. Mengiring bola itu dengan satu tangan
Jika kita dribbling dengan dua tangan, maka itu disebut dengan double. Lanjut, kita masuk kepada passing. Passing dalam permainan bola basket ini yaitu mengoper bola ke rekan satu tim kita untuk menyerang dan baik itu untuk bertahan. Yang ketiga yaitu shooting. Shooting yaitu menembak bola ke dalam ring lawan. Tujuan shooting ini adalah untuk mencetak poin sebanyak-banyaknya. Jika kita telah berada dalam posisi yang free atau posisi yang memungkinkan untuk shooting, maka kita sebaiknya menyuting bola ke dalam ring. Yang ketiga yaitu free fall. Free fall ini yaitu memutar tubuh dengan satu kaki, sebagaimana yang telah kita contohkan pada video kita sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu rebound. Rebound yaitu mengambil bola dari papan pantulan yang telah kita pantulkan. Yaitu setelah kita melakukan shooting, maka bola itu memantul dari papan pantulan, maka itu yang disebut dengan rebound. Maka kita boleh lagi menyuting bola ke dalam ring lawan. Baik, kita masuk kepada layup. Layup yaitu penyelesaian. Penyelesaian bola yang terakhir dari serangan yang jarak dekat. Layup itu yaitu mengangkat kaki satu kaki. Misalnya contoh kanan, kiri, kanan yang diangkat dengan bertumpuan pada kaki kiri. Lanjut yaitu yang ketujuh, shooting atau strengthening, membuka ruang pada permainan bola basket ini sangat perlu dalam kita menyerang. Yaitu ketika kita membuka ruang dalam permainan bola basket ini, maka kemungkinan besar kita menyerang tidak akan diganggu, maka lawan akan sulit untuk mengambil bola dari kita. Baik, teman-teman, ya kita masuk kepada latihan yang umum dilakukan, teman-teman. Latihan yang umum dilakukan dalam permainan bola basket ini. Latihannya, teman-teman, yaitu dribbling zigzag. Yang kedua, chest pass atau bound pass. Yang ketiga, shooting free throw. Yang keempat, layup kanan dan layup kiri. Yang kelima yaitu rebound, latihan berulang. Yang ketujuh yaitu dribble, kecepatan atau finish carrying atau shooting bola ke dalam ring. Baik, kita masuk kepada kesalahan yang sering terjadi dalam permainan bola voli ini. Ada teman-teman, teman-teman. Baik, kita masuk kepada permainan kesalahan dalam permainan bola basket, teman-teman. Yang pertama yaitu kesalahannya terlalu banyak dribble tanpa tujuan. Yang kedua, passing tidak akurat atau mudah dibaca oleh lawan. Yang ketiga, salah langkah atau disebut dengan traveling. Yang keempat yaitu double dribble yang telah kita sebut tadi. Yang kelima yaitu menembak tanpa keseimbangan tubuh. Posisi badan belum pas, lalu kita telah menembak atau menyuting bola ke dalam ring. Yang ketujuh yaitu bertahan terlalu agresif hingga melakukan foul atau pelanggaran. Baik, kita masuk kepada manfaat memahami bola basket secara lengkap. Kita itu ada manfaatnya dalam melakukan atau memahami permainan bola basket ini. Yang pertama yaitu mempermudah permainan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengurangi pelanggaran dalam pertandingan. Yang keempat, meningkatkan strategi saat bermain. Yang kelima, memperhalus teknik dasar kita. Yang keenam, membantu membangun kerjasama tim yang kuat dan efektif. Baik, kita masuk kepada semua
peraturan dalam permainan bola basket ini. Ada peraturan dalam permainan bola basket ini. Yang peraturan dasarnya dulu yang harus kita pahami. Bagaimana sih permainan bola basket itu? Berapa sih jumlah pemainnya? Berapa tim sih pemainnya? Berapa waktunya yang diberikan? Berapa istirahatnya yang diberikan? Nah, itu kita harus paham teman-teman dalam melakukan permainan bola basket ini. Yang pertama itu teman-teman, peraturannya umumnya. Peraturan yang harus kita ketahui secara umum lah. Yang pertama itu permainan menggunakan 2 tim teman-teman. Atau disebut dengan 2 regu. Setiap regu itu teman-teman memiliki 5 pemain. Setiap regu itu yang bermain memiliki 5 pemain. Beda juga teman-teman, ada juga pemain cadangannya teman-teman. Yang ini yang 5 ini hanya bermain pada saat itu. Pertandingannya terdiri 4 kuarter teman-teman. Kuarter ini teman-teman kalau kita bawa ke dalam permainan sepak bola yaitu babak teman-teman. Kuarter ini sama dengan babak. Kalau dalam permainan bola basket ini disebut dengan kuarter teman-teman. Tapi kalau dengan permainan sepak bola itu disebut dengan babak. Masing-masing kuarter ini terdiri dari 10 menit teman-teman. Dari waktu istirahat teman-teman diberi lebih kurang 2 menit teman-teman antara kuarter atau antara babak ini. Kalau dalam permainan bola basket itu kita sebut dengan kuarter teman-teman. Baik, kita masuk kepada peraturan gerakan permain. Pemain ini juga ada peraturannya teman-teman. Yang pertama itu traveling, yaitu pelanggaran saat pemain melakukan lebih dari 2 langkah atau tanpa dribble. Ini maksudnya teman-teman, maksud dari traveling ini setelah kita dribble lalu kita membawa bola dengan 2 tangan lebih dari 2 langkah melangkah, maka itu disebut dengan traveling. Jika kita telah melakukan dribble lalu mengambil bola dengan 2 tangan, maka kita harus mengopor kepada teman satu rekan kita. Maka itu tidak dianggap traveling. Jika kita melakukan lebih dari 2 langkah tadi telah mengambil bola, itu disebut dengan traveling teman-teman. Baik, masuk kepada double dribble. Double dribble ini teman-teman menghentikan dribble lalu mendribble lagi. Ini disebut setelah kita melakukan dribble ini dalam menyerang, lalu kita dicegah oleh pemain lawan, kita ambil dengan 2 tangan, lalu kita mendribble lagi, maka itu tidak boleh teman-teman. Maka itu disebut dengan double dribble. Lanjut teman-teman, kita masuk kepada charring atau palming. Itu saat tangan memegang bola dari bawah. Saat tangan memegang bola dari bawah saat dribble. Kayak gini teman-teman, tidak boleh kita dribble itu tangannya dari bawah. Lanjut teman-teman, kita masuk kepada 3 second violation, yaitu permainan tidak boleh berada di area poin atau area 3 second lebih dari 3 detik tanpa bola. Nah, ketika kita berada di area atau di bawah ring, maka kita ada di area itu tanpa bola, maka kita disebut dengan pelanggaran. Tidak boleh, itu area terlarang teman-teman. Lanjut kepada VW second rule, yaitu pemain tidak boleh memegang bola lebih dari 5 detik tanpa melakukan dribble, passing atau shooting. Ini maksudnya teman-teman, setelah kita dribble lalu kita berdiri saja tanpa melangkah tadi. Kalau melangkah kita disebut dengan traveling. Saat ini kita berdiri saja telah mengambil bola. Setelah dribble kita mengambil bola dengan 2 tangan, lalu kita berdiri saja melihat rekan, melihat teman satu tim lebih dari 5 detik, yaitu disebut dengan 5 second atau rule. Baik, kita masuk kepada X second rule, yaitu tim harus membawa bola melewati garis tengah dalam waktu 8 detik.
Lanjut kita masuk kepada backcon violation, yaitu bola tidak boleh dikembalikan ke belakang setelah melewati garis tengah lapangan. Tadi kita diberikan waktu 8 detik untuk melewati garis tengah. Maka setelah kita melewati garis tengah itu, maka kita tidak boleh, pemain tidak boleh melakukan passing kembali ke garis belakang. Lanjut kita masuk kepada yang selanjutnya, shot clock 24 scone, yaitu yang telah kita sebut tadi. Tim menyerang melakukan serangan waktu yang diberikan sebanyak 24 detik. Jika setelah kita menyerang lalu kita dapat bola ribuan, maka kita diberi lagi waktu sebanyak 24 detik kembali. Lanjut kita masuk yang selanjutnya, yaitu peraturan kontak fisik. Ini peraturan ini dalam peraturan keras lah yang dinamakan, yaitu melakukan fisik secara berlebihan atau bagaimana lah nantinya. Mari kita bahas. Baik, kita masuk kepada personal foul, yaitu kontak ilegal seperti mendorong, menarik atau menabrak. Ini sebut yaitu kita tidak boleh menarik jersey dari lawan, kita tidak boleh mendorong lawan, kita tidak boleh menabrak lawan dari belakang walaupun baik dari depan. Itu personal foul. Baik, kita masuk kepada charging, yaitu penyerang menabrak pemain bertahan yang sudah siap. Ketika kita membawa bola untuk melakukan shooting untuk melewati lawan, kita menabrak lawan itu dengan bodi keras kita lah, maka kita disebut dengan pelanggaran. Baik, kita masuk kepada blocking atau bertahan menghalangi jalur penyerang secara ilegal. Kita dalam permain bertahan nih, lalu lawan menyerang kepada kita, lalu kita secara ilegal tangan kita mengapakan lehernya, maka itu disebut dengan pelanggaran kontak fisik yang keras. Baik, kita masuk kepada peraturan tembakan atau shooting rules, yaitu melakukan tembakan dalam garis 3 poin, yaitu diberi di dalam garis tuh diberi poin 2. Jika kita melakukan tembakan di luar garis 3 poin, maka kita diberi poin 3. Ketika kita melakukan dari garis free to, maka kita diberi poin 1. Maka dalam permainan bola basket ini tergantung dari tembakan kita dari mana, dari segi mananya kita menembak, dari sisi mananya kita menembak, itu nanti mendapatkan poin secara telah peraturan yang ditentukan. Tidak sama semua poin dalam permainan bola basket ini, tergantung dari sisi tembak kita. Lanjut, bola harus dilepas sebelum stopwatch 24 detik habis dari wasit bola keluar atau out. Jika bola keluar garis, maka diberikan kepada tim lawan pada titik terdekat. Lanjut, kita masuk kepada jumbal dan alternating precision, yaitu pertandingan dimulai dengan jumbal di tengah lapangan. Kita memperebutkan bola pertama, itu bola dilempar oleh wasit ke atas, maka pemain melakukan jumbal atau perebutan bola pada garis tengah, baru habis itu menyerang. Itu kalau kita bawa ke dalam permainan sepak bola, itu adalah tembakan pertama atau passing pertama dari tim lawan.
Baik, teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan materi pada video kali ini. Eh, saya Afdal Ritafsyah dengan NIM 24086193. Jika ada salah dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Saya di sini belajar, dan kita sama-sama belajar, teman-teman. Baik, saya mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.